Kita ke grafis mengenai agenda ekonomi, pemirsa, dan juga emiten yang kami rangkum dalam data berikut ini. Dari Indonesia ada rilis cadangan devisa tentunya dalam dolar Amerika Serikat, dan ini adalah data untuk April 2024. Kemudian juga ada cadangan devisa dari Malaysia, selanjutnya pemirsa, dan neraca perdagangan Filipina. Berikutnya kita ke Amerika Serikat, ada inventory bahan bakar minyak Amerika Serikat dan pidato Gubernur Fed Jefferson. Dan dari Eropa pemirsa ada rapat non kebijakan moneter Bank Sentral Eropa atau ECB. Selanjutnya kita ke dalam negeri pemirsa, ada IPO dari PT Solare RCR Energi Tbk atau dengan kode emiten Sola pada pagi hari ini. Kemudian ada BPII akhir nominal perdagangan nominal lama atau stock split. Kemudian ada Antam, Tele, TPIA, Jasa Marga, PTBA, MPPA, TINS akan melangsungkan RUPS, Akra, Kum dividen tunai, berikut juga PTRO, dan ada saham lainnya yaitu TLDN, CMRY, DPS dividen tunai. Tentunya ini pemirsa bukan keseluruhan agenda yang berlangsung dari emiten hari ini, namun kami rangkum beberapa di antaranya, kurang lebih ada 13 agenda ya. Dan pemirsa, kami update posisi dari Bursa Asia pada pagi hari ini, di mana datanya beberapa waktu yang lalu kami capture pemirsa. Nikkei Jepang terpantau turun 1,05% di 38.426. Straits Times Singapura juga turun 0,93%, Kospi turun 0,06%, dan Hang Seng Hong Kong naik tipis 0,17%. Dan pemirsa, pada pagi hari ini tentunya kita akan berbincang ya pada kesempatan kali ini bersama narasumber ada Pak Angelo Michel, CEO dari Amta. Apa kabar Pak Angelo? Baik Mbak Prisa, apa kabar juga? Terima kasih sudah join bersama kami pada kesempatan kali ini Pak Angelo. Bagaimana Anda melihat posisi dari indeks harga saham gabungan kita? Tadi Asia kita lihat kembali turun. Adakah ini akan mencerminkan peluang IHSG pada pagi hari ini juga akan dibuka turun, mengingatkan kita akan libur dan cuti bersama 2 hari berturut-turut begitu ya. Tanggapan Anda seperti apa Pak Angelo? Ya, Asia turun, tapi IHSG tetap turun juga. Tetap turun Agak juga. memprihatinkan nih IHSG nih, karena dia sudah sebulan ini melorot terus ya, dan sekarang dia lagi naik turun di area demand marketnya. Padahal support kuat itu 7040 sampai 7060 masih sempat ditembus juga. Jadi rebound yang kita lihat ini kelihatannya hanya technical rebound ya. Technical rebound, jadi jangan terjebak bahwa itu adalah bagus, belum tentu. Karena di chart awalnya kita lihat ada selling pressure besar sekali. Bahkan di chart 15 menit itu resistance-nya 232 ya. Di hourly. Lalu di chart 15 menit juga jualan terus marketnya nih, jadi kelihatannya prihatin nih bisa tembus support kuatnya yang ada di 7040. Oke, karena Pak Angelo ini adalah analis teknikal, kita tidak akan membahas fundamentalnya mengapa begitu ya aksi jual ini, sentimen apa yang membuat aksi jual ini terus terjadi. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah adakah peluang ketika asing ini terus melakukan penjualan? Kalau nggak salah, 2 hari yang lalu kan jualannya sampai di atas tembus 1 triliun rupiah. Itu kan untuk 1 hari besar ya Pak Angelo ya? Iya, betul. Kemudian kemarin 600 miliar ya? Dan secara teknikal ya memang jualan ya. Seperti yang kita lihat di chart hourly itu memang jualan. Ini memang sudah didukung juga oleh teknikal. Oke. Besar sekali. Tapi jualan ini belum mencapai bottom ya, Pak Angelo? Sudah mencapai bottom dari demand yang sudah kita dapatkan cukup bagus tuh di tahun lalu bulan Desember itu kan kuat sekali tuh supportnya. Ini sudah sempat tembus ke bawah, jadi kritis juga. Oke, tapi Anda bilang ini hanya technical rebound, berarti masih ada peluang turun lagi? Iya, karena di tengah-tengah technical rebound ada jualan besar lagi, jadi khawatir juga ya. Berarti ini lebih tepatnya dia akan bolak-balik? Lebih mengarah kepada turut tembus support kalau tidak ada perbaikannya. Oh, Nah, kalau tidak ada perbaikan support, akan tembus support. Supportnya di level berapa? Di 7040 sampai 7060 di sekitar situ. Oke, 7040 sampai 7060 ya. Itu
Tapi sempat terendah bahkan di bulan ini memang di 7023 tertembus ke bawah ya. Ya, tapi itu sesaat ya. Jadi yang kita lihat support kuatnya 7040. Pola apa yang sedang terbentuk oleh IHSG ketika supportnya di 7040 tetapi saat ini sudah di atas itu di 7123? Ini hanya technical rebound. Kalau pola kita belum melihat ada pola bagus ya. Yang ada malah pola mendekati ke arah morning shooting star. Jadi kita khawatir secara jangka pendek akan turun dan itu akan menembus support kuatnya itu. Oke, apa saran dari Pak Angelo setelah melihat posisi dari net sell asing, kemudian indeks harga saham gabungan saat ini yang teknikal, Anda bilang technical rebound tapi masih ada peluang, batasi risiko di 7040? Kita lakukan benar-benar selektif, cari saham yang benar-benar lagi dijagain oleh market. Memang lagi mau didorong karena dari turunnya market pasti ada saham-saham yang masih bertahan atau bahkan lagi didorong naik ya oleh market. Oke, berarti boleh diulangi Pak Angelo? Kita pastikan kita pilih saham-saham yang sedang ditahan turunnya oleh market dalam arti the big player ya, pendana besar atau bahkan yang masih didorong ke atas oleh para big player. Oke. Nah, apakah saham-saham pilihan berikut yang dimaksud? Karena ini adalah rekomendasi dari Pak Angelo yang kami rangkum dalam grafis. Di antaranya pemirsa dapat Anda saksikan di layar. Saham yang direkomendasikan ada TINS Buy dengan support pada posisi 810 dan resisten di 1130. Kemudian Brand Buy, support 9.325 ada target di 11.000. Mark atau MARK dengan support di 905, resisten di 1040, dan Heli 640 dengan resisten 760, semua direkomendasikan buy. Ini akan kita bahas bersama dengan Pak Angelo Michel. IHSG pada pagi hari ini pemirsa jelang long weekend ya dibuka menguat 0,22% di 7.145 dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat masih melemah di 16.039. Deretan saham yang menjadi top gainers dan juga top losers based on value di antaranya adalah sebagai berikut. Ada data atau emiten yang juga baru IPO kemarin pemirsa saya dari sektor teknologi. Remala Abadi Tbk ini masih melesat dengan penguatan paling tinggi 15,08%. Kemudian ada Jaya Agra Wetel Tbk atau Jawa 11,7%. Sola pemirsa yang baru saja kita saksikan IPO-nya juga masuk dalam top gainers. Dilanjutkan Platinum Wahab Nusantara atau TGUK, Area, RAM, Nobu, dan Toba. Losers pemirsa ada MHKI, Multihana Kreasindo Tbk yang turun auto reject bawah ini ya karena lebih dari 24%. Ada Prima Andalan Mandiri 9,82%, Manggung Polah Raya atau MANG juga turun 9,5%. Disusul saham seperti Pico, Auto, Jar, Suri, dan beberapa saham lainnya pemirsa yang tentunya ini masih akan terus berjalan dan berubah karena waktu baru menunjukkan 5 menit pasca pembukaan perdagangan sesi pertama di hari Rabu ini pemirsa. Kita berbincang kembali pemirsa bersama dengan Pak Angelo Michel, CEO dari Amta. Pak Angelo, gimana melihat pembukaan perdagangan pada pagi hari ini? Naiknya tipis ya? Pak Angelo masih bisa dengar suara saya dari studio? Masih? Oke, silakan Pak. Oh ya, ini masih terhitung technical rebound karena resisten di di berapa tadi 232 itu belum sama sekali belum didekati ya, apalagi ditembus. Jadi tetap harus hati-hati karena kalau technical rebound nanti kita kejebak belinya pada waktu harga sudah di atas. Support kuat di 7.040 dan sekitar 7.060. Resisten kuatnya atau yang menjadi penentu bahwa keluar dari apa ya yang Anda sebut sebagai technical rebound semata, jadi lebih kuat gitu kalau bisa break di atas level berapa? 7232. 7232 ya, itu yang harus menjadi perhatian. Break di atas 7232 lebih oke untuk masuk kembali ya Pak ya?
Ya, jauh lebih aman. Oke, mungkin boleh kita saksikan kembali juga pemirsa rekomendasi saham pilihan dari Pak Angelo. Tadi ada Tins, Brand, MARK, dan juga Heli. Semuanya direkomendasikan buy. Apa yang menarik dari keempat saham ini? Kita ulas satu-satu, silakan Pak Angelo. Oke, kita mulai dari Tins. Tins itu dia sudah mulai rebound ya dari area demand. Kemudian kalau kita cek dari chart hourly, demand-nya terlihat cukup mencolok. Jadi kita berharap dia bisa bergerak naik sampai di targetnya 11.30 atau resistennya ya di 11.30. Oke, demand-nya ini dilihat dari volume ya Pak ya? Volume selalu. Oke, 11.30 supportnya di level berapa? Supportnya di 810. Jadi kalau 810. tembus ke bawah itu kabur. Baik, berarti Brand juga demikian karena faktor volume yang tinggi. Betul, jadi nggak ada tanda-tanda dari brand itu untuk jualan besar. Yang ada malah tambah barang terus nih para big player. Oke, buy Brand dengan support 9325 ke 11.000. Kalau kita lihat Brand pada pagi hari ini, Pak Angelo terpantau naik 1,77%, 10.050 masih di area buy ya? Ya, masih bisa untuk buy. Karena ini juga termasuk di portfolio AMTA saham yang di buy and hold aja untuk tahun ini. Oke. Jadi dia masih uptrend, kalau ada turun itu pullback aja. Kalau Marx bagaimana Pak? Dia punya target di resisten 1040 karena ya itu tadi kelihatan volumenya itu adalah para big player di market ini lagi buy. Bahkan untuk Mark nih nama barangnya nih di atas nih di sekitar 900-an. Dari segi volume bagaimana dengan MARK? Dari segi volume dengan MARK dia sudah cukup liquid karena kalau untuk standar AMTA itu rata-rata per hari harus nilai transaksinya 5 miliar rupiah. Dia ini 15 miliar rupiah, jadi cukup liquid untuk kita ikutan. Ya, dan sampai perdagangan kemarin pemirsa net foreign buy tercatat 3,32 miliar rupiah. Jadi untuk trading jangka pendek menurut Pak Angelo ini layak begitu ya? Jangka pendek dan jangka menengah juga masih oke. Oh, jangka menengah. Kalau Anda berikan tadi target 1040, ini adalah target jangka menengah atau jangka pendek? Target pertama, target jangka pendek. Kalau target pertama ini tercapai, kita bisa berharap ada peluang ke level berapa, Pak? Ada peluang ke level kita bisa gunakan Fibonacci extension ya untuk mendapatkan level berikutnya yaitu di 1080. 1080, cicil beli dengan support 905 ya Pak ya? Ya, betul. Baik, terakhir ada Heli. Ini jarang direkomendasikan Pak. Iya. Tapi ini salah satu saham yang termasuk cukup sakti nih untuk menghadapi ISG kan turun terus nih. Tapi lihat tuh saham Heli bergerak ke atas terus dan cukup liquid 16 miliar rupiah per hari. Jadi kalau mau ikutan silahkan nih. Marketnya beli banyak di bulan April. Baik, diam-diam Heli ini 6 bulan terakhir ternyata naiknya 805% Pak. Ya, Anda tidak melihat bahwa ini sudah overbought mungkin? Belum selesai, it's not over. Belum selesai ya, jadi di 710 masih ada peluang ke 760 dan batasi resiko 640 ya Pak ya? Ya, betul. Oke, sebelum kita akhiri sedikit Pak, kemarin kan rata-rata yang masuk kategori net sell begitu ya, adalah saham-saham big caps yang biasanya dinilai ini sebenarnya bagus tapi lagi tertekan. BBRI, BBCA, Astra, Akra, Jasa Marga, BBNI itu top net foreign sell Pak. Ada nggak yang Anda incar dari saham tersebut yang kayaknya menarik nih untuk medium atau long term mungkin Pak, atau jangka pendek? Kalau untuk long term pasti bank-bank itu bagus ya. Tapi yang saat ini lagi udah mulai bagus tuh Bank BCA. Bank BCA. Jangka pendeknya pun udah bagus. Sedikit Pak, 9.700 strategi secara teknikalnya gimana ya? Kita bisa mulai ambil sekarang karena sudah dekat di support ya 9.600. Lalu kita bisa lihat target pertamanya karena ini memang saham big cap, jadi pergerakannya pun akan kecil. Jadi kalau kita untuk jangka pendek ya profitnya juga nggak gede. Dianjurkan untuk buy and hold aja kalau untuk saham-saham seperti ini. Ada target di level berapa untuk BCA? TP1 target 1 itu 10.350. 10.350. Target price kedua? Target price kedua itu dikali 10.950. 10.000?
950. Oh, 10.950 berarti level tertinggi baru dong, Pak? Iya, akan naik kan ini memang saham bagus. Jadi kalau jangka menengahnya naik terus. Oh, berarti Anda masih optimis tahun ini masih bisa mencatatkan rekor tertinggi baru ya, Pak ya? Bisa. Oke, cicil beli saja dengan support terkuat untuk jangka pendek? 9.250. Oh, level terendah 3 bulan terakhir, Pak ya? Ya. Baik. Terima kasih Pak Angelo Michel Sama-sama. untuk share-nya pada pagi hari ini ke pemirsa, begitu ya, semoga bisa menjadi rekomendasi dan juga inspirasi dalam berinvestasi di pasar modal. Pak Angelo, sampai berjumpa kembali. Selamat berlibur Pak ya. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Ya, lagi-lagi pemirsa, keputusan investasi sepenuhnya kami kembalikan ke tangan Anda.